Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru subscribe ke channel ini, seperti biasa selalu saya ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru tentang pembahasan masalah budidaya jamur tiram ya guys ya. Nah jadi ini agenda insan hari ini ya guys ya, ini komposan untuk backlog jumbo, dan baru 1 hari, besok baru mulai kita isi guys. Nah jadi tema video insan pada kesempatan kali ini insan sebenarnya mau menunjukkan apa ya, eksperimen kita ya guys ya. Jadi eksperimen, kalau teman-teman udah nonton video yang terakhir itu ada eksperimen pembuatan backlog dengan nutrisi 50%. Nah jadi nutrisi 50%, kemudian ada 2 eksperimen. Yang pertama adalah apakah hasilnya bisa tetap bagus. Kemudian yang kedua adalah eksperimen dengan backlog yang sama dengan nutrisi yang sama 50% juga, kemudian bibitnya lebih banyak guys, apakah hasilnya juga bisa lebih banyak. Nah jadi 2 eksperimen itu nanti akan kita uji guys ya, karena memang selama ini kita spekulasi hanya dari pendapat sana sini, kemudian belum ada praktek realnya. Jadi ini saat ini mau kita praktekkan, tapi itu nanti ya guys ya. Insan mau berikan kejutan untuk teman-teman dulu. Nanti kalau misalkan udah lebih agak lama sedikit lah, ini kan baru sekitar 8 harian. Nanti kalau udah sekitar 10 atau 15an hari, baru Insan tunjukkan ya guys sama teman-teman bagaimana sih hasil eksperimen kita tersebut. Nah jadi ini untuk backlog jumbo yang kita selimuti ya guys ya. Karena di sini setiap hari hujan guys. Ini pesanan mitra ini guys ya. Mitranya lumayan jauh, ada 200 log pesanan backlog jumbo. Dan miseliumnya lumayan lama sih ya guys ya, hampir 1 bulan baru segini guys. Padahal biasanya ya sekitar udah 60%an lah, ini bahkan 50% pun belum, hanya 1-2 backlog aja yang udah sampai 50% ya guys ya. Dan tanaman terakhir bahkan masih lebih muda lagi ya guys ya. Ini nih guys, ini tanaman terakhir masih seperti ini guys, masih sekitar 30-40%an. Nah jadi untuk tema videonya ini Insan mau membahas masalah jamur yang seperti trompet ya guys ya. Karena beberapa hari yang lalu ada yang chat Insan tanya penyebabnya apa, jamur berbentuk trompet ataupun prematur lah, tumbuhnya tidak normal ya guys ya. Nah jadi ada beberapa faktor yang akan kita bahas di sini. Salah satunya di sini Insan menemukan fakta terbaru ya guys ya. Jadi untuk fakta terbaru itu langsung Insan kabarkan kepada teman-teman semua. Nah sebenarnya sih nggak fakta terbaru sih, ada terkaitan sedikit dengan yang lama ya guys ya. Tapi ya mungkin ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman supaya bisa menambah ilmu pengetahuan kita sama-sama ya guys ya. Nah jadi untuk yang pertama itu kan Insan bilang beberapa faktornya itu, yang pertama itu dari bibit ya guys ya. Ada memang jamur yang bibitnya modelnya seperti itu. Nah jadi kalau udah seperti itu ya nggak bisa diapa-apai lagi, ya tinggal panen aja lah ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah faktornya penggunaan bahan kimia guys ya. Nah ini faktor kedua ini adalah yang biasanya terjadi akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan, misalkan dari pestisida ataupun misalkan dari untuk penyubur ya guys ya. Karena penyubur kan ada juga sih yang menggunakan bahan kimia. Nah teman-teman ini terlalu overdosis menggunakannya, jadinya ya seperti itu guys. Seperti itu dia bisa terjadi jamurnya seperti trompet, kemudian dia bentuknya lucu ya guys ya. Nanti akan Insan tampilkan, kebetulan di tempat Insan ini ada ya guys ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari air guys. Jadi penggunaan air yang mungkin tidak cocok pH-nya ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan si jamur, ataukah mengandung zat-zat yang lainnya ya guys ya. Kan kita nggak tahu sih guys kalau namanya air ini, kalau udah tercampur dengan suatu zat dia ya jadinya terlarut dia guys, jadi kita nggak bisa mengetahuinya. Jadi faktor air juga ada kemungkinan, makanya kalau yang mau aman itu ya penyiramannya menggunakan air hujan ya guys ya. Jadi kalau ada hujan itu ditampung supaya bisa digunakan untuk menyiram jamur. Nah jadi kalau udah air hujan udah 100% aman lah ya guys ya. Udah 100% aman untuk si jamur dan untuk backlognya.
Kemudian yang ketiga itu adalah faktor dari sirkulasi kumbung. Sirkulasi udara. Misalkan kumbung teman-teman terlalu pengap ataupun populasi backlognya itu terlalu padat, kemungkinan sirkulasi udaranya itu di dalam kurang ya guys ya. Jadinya ya bisa terjadi hal seperti itu guys, bisa menyebabkan jamurnya itu tumbuh prematur atau tidak normal guys. Nah kemudian faktor yang terakhir ini adalah faktor asap guys. Nah faktor asap ini juga mempengaruhi ya guys ya. Salah satunya yang teman-teman bisa lihat proses peleburan backlog insan di belakang sana itu guys, karena 2 hari ini ada panas sedikit, jadinya insan bermaksud ingin melebur backlog yang udah absir ya guys ya. Nah jadi proses peleburannya itu karena memang asapnya lumayan ya guys ya, jadi hampir 24 jam itu karena dia berdekatan dengan kumbung ya otomatis asapnya itu masuk ke dalam kumbung. Walaupun sirkulasi udara di kumbung insan ini udah lumayan lebar, udah sekitar 70%, tapi ya karena asapnya itu 24 jam itu sangat mengganggu ya guys ya. Itu lebih bahaya dibandingkan dengan steam yang hanya 3 atau 4 jam aja walaupun banyak asap. Tapi kalau asap dari peleburan backlog ini kalian bisa lihat seperti itu guys ya. Kalau misalkan dia disusun dengan rapi, bisa dia 24 jam itu menyala terus baranya, bisa terus hidup ya guys ya asapnya itu tadi. Makanya itu bisa berpengaruh untuk pertumbuhan si jamur atau pertumbuhan pinhead. Salah satu ciri-cirinya adalah seperti ini guys. Ini masih terbilang agak normal ya guys ya, agak. Nah yang parahnya itu lah yang seperti ini guys. Nah ini adalah jamur. Sebenarnya ini bibit Florida putih ya guys ya, tiram Florida putih, bukan yang jenis HU atau bukan yang jenis strain, tapi ini yang Florida putih. Tapi karena memang biasanya nggak pernah seperti ini karena insan ada peleburan di belakang itu lumayan banyak kemarin tuh karena udah hujan beberapa hari ya guys ya, beberapa minggu bahkan hampir bulanan hujan terus tiap hari, jadi insan nggak bisa melakukan proses replanting. Jadi ya kemarin terang 2 hari itu bisa digunakan untuk peleburan, jadi 24 jam itu asap riwa-riwi lah di dalam kumbung ini guys. Nah jadi mengakibatkan kurangnya oksigen yang berada di dalam kumbung guys. Jadi kalau di dalam kumbung itu kurang oksigen, apalagi tambah asap masuk lumayan banyak, seperti inilah ya guys ya jadinya. Jamur agak sedikit kuning, kemudian ini keriting ya guys ya. Ini masih mau mekar sedikit ya, masih lumayan lah. Kemudian yang inilah ya guys ya. Teman-teman bisa lihat bentuknya sih seperti bergelombang ya guys ya, tambahan gelombang cinta, jamur gelombang cinta nih guys ya namanya. Nah yang ini juga guys. Nah apakah ini masih bisa dijual bang ya, tergantung konsumen kalian lah rewel atau enggak. Tapi kalau konsumen insan sih yang penting jamur ya guys ya, yang penting jamur tiram ya masih laku lah ini guys ya, walaupun bentuknya agak sedikit unik. Ada juga lagi guys ini guys ya. Jadi lumayan banyak guys karena memang faktor asap itu tadi ya guys ya. Faktor asap mempengaruhi kadar ataupun kandungan oksigen di dalam kumbung sehingga membuat jamur tumbuhnya tidak normal. Makanya kan kalau udah mulai musim pertumbuhan ataupun udah waktunya penumbuhan jamur itu sirkulasi udara diperbaiki, kelembapan diperbaiki, kemudian pencahayaan dikurangi supaya tidak terlalu jamurnya tidak cepat kuning karena panas. Nah seperti ini ya guys ya, ini jamurnya nih. Padahal ini kalau misalkan tidak seperti ini nih, wah insan yakin bobotnya ini hampir 1 kilo ya guys ya. Tapi karena seperti ini ya udahlah mau gimana lagi. Nah jadi itulah ya guys ya faktor-faktor yang mempengaruhi jamur bisa tumbuh seperti trompet seperti ini guys, prematur. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau ditambahkan mungkin teman-teman ada faktor lain dari yang insan sebutkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.